Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini diberikan kesehatan dan keselamatan dan juga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak henti-hentinya kita ucapkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Zulfikar Rizky Namartanto dan juga teman satu kelompok saya, Halimatu Aliyatu Salmah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tahap perkembangan bermain. Baik, sebelum masuk lebih dalam ke tahap perkembangan bermain, kita perlu tahu nih, apa sih sebenarnya perkembangan bermain itu sendiri. Perkembangan bermain dalam beberapa buku yang menjelaskan teori-teori tentang bermain masih belum menjelaskan makna yang jelas mengenai perkembangan bermain itu sendiri. Dalam perkembangan keilmuan, perkembangan tentang bermain ini telah dikembangkan dan diperdebatkan oleh beberapa ahli. Argumentasinya, seseorang anak yang belum mampu bermain suatu mainan ketika perkembangan dirinya belum siap atau mature untuk memakainya. Kemudian, muncul pertanyaan bagaimana mengenai perkembangan bermain. Perkembangan bermain dapat dikenali dengan melihat tahapan usia anak atau dengan kata lain melalui psikologi perkembangan anak. Dan perspektif perkembangan, tahap perkembangan tertentu mengundang tugas dan kemampuan tertentu. Itu tidak terkecuali bermain. Ya, seperti teorinya Jean Piaget ya, seperti yang sudah teman-teman tahu. Iya. Selanjutnya, tahap perkembangan bermain. Menurut Jean Piaget, adapun tahap kegiatan bermain adalah sebagai berikut. Yang pertama, permainan sensori motorik. Terjadi pada usia 3-4 bulan sampai dengan setengah tahun. Ya, pada tahap ini tidak bisa digolongkan sebagai full itu adalah sebuah permainan ya Pak. Soalnya pada tahap tersebut anak-anak biasanya atau biasanya bayi ya, masih bayi usia segitu, anak-anak lebih cenderung menikmati apa yang dia jalani. Ya berbeda arti ketika kita sudah tua ya. Ini menikmatinya tuh menikmati bagaimana dia mengamati sesuatu hal-hal yang tentunya semuanya baru ya dinikmati oleh seorang anak yang baru lahir seperti itu. Menikmati bagaimana dia melihat orang berinteraksi, menikmati bagaimana ia makan, bagaimana dia menyentuh sesuatu, itulah di tahap sensori motorik. Kemudian permainan simbolik pada 2 sampai dengan 7 tahun. Nah, pada usia ini anak-anak menikmati permainan yang berhubungan dengan bentuk, angka, terus ruang, terus kuantitas. Ya, tidak jauh-jauh dari hal-hal yang seperti itu, yang tidak terlalu rumit, yang mulai mengobservasi hal-hal yang mulai dengan belajar membaca, belajar berhitung, itu bisa dikategorikan sebagai permainan bila itu menyenangkan juga. Misalnya kita mengemas suatu pembelajaran dengan menyenangkan, bisa juga seperti itu. Kemudian permainan sosial yang memiliki aturan, ini pada tahap operasional formal ya biasanya 8 sampai dengan 11 tahun usianya biasanya. Jadi pada tahap ini teman-teman atau anak-anak biasanya mulai untuk lebih intens dalam berinteraksi dan juga memainkan permainan yang sudah mulai menggunakan banyak interaksi sosial. Permainan yang memiliki aturan dan harus dimainkan secara bersama, misalnya permainan kartu, kemudian permainan petak umpet, terus kemudian permainan kasti, ya permainan-permainan yang memiliki aturan namun tidak rumit seperti itu. Kemudian permainan yang memiliki aturan dan olahraga, ini pada usia 11 tahun ke atas ya, ini udah operasional konkret lah istilahnya. Pada usia-usia ini anak-anak biasanya sudah mulai tertarik dengan permainan yang sedikit rumit, memiliki aturan yang jelas dan lumayan ketat. Hal ini seperti halnya kalau anak cowok mulai suka banget sama sepak bola misalnya seperti itu.
Itu kan aturannya banyak dan lumayan rumit, namun tetap bisa dinikmati. Nah, seperti itulah di tahap permainan yang memiliki aturan dan olahraga. Biasanya anak-anak mulai tertarik pada permainan yang agak rumit namun tetap bisa dinikmati sebagai halnya permainan, seperti itu. Baik, selanjutnya materi tentang tinjauan menurut para ahli. Bermain memiliki beberapa tahapan sesuai dengan perkembangan anak. Tahapan-tahapan ini merupakan hasil penelitian dari beberapa ahli perkembangan anak, yaitu yang pertama ada ragam kegiatan bermain menurut Barton. Di antaranya, unoccupied play, yaitu pada tahap ini anak tidak benar-benar terlibat dalam permainan. Anak hanya mengamati permainan. Jika anak tertarik dengan permainan yang diamati, anak akan masuk dalam permainan. Namun, jika tidak, anak akan melanjutkan aktivitas lainnya. Selanjutnya, solitary play. Pada tahap ini, anak hanya bermain sendiri. Anak mengabaikan kegiatan berinteraksi. Hal ini biasanya dilakukan oleh anak yang berusia 2 atau 3 tahun. Hal ini karena pada masa ini anak berada pada tahap perkembangan kognitif operasional konkret dan baru mengenal dirinya sendiri, sehingga tahap berpikir anak masih terpusat pada diri anak sendiri atau egosentris. Dengan demikian, anak sangat menikmati kegiatan bermain sendiri sampai ketika terdapat anak lain yang mulai mengganggu atau mengambil alat permainan yang anak gunakan. Nah, selanjutnya ada unlocker play. Tahap ini adalah tahap bermain melalui pengamatan. Tahap ini adalah tahap anak sebelum ikut dalam kegiatan permainan dalam sebuah lingkungan baru. Anak lebih dulu mengamati anak lain yang sedang bermain. Setelah itu, anak akan ikut bergabung dalam permainan dengan kelompok anak yang diamati sebelumnya. Selanjutnya yaitu parallel play. Parallel play adalah kegiatan bermain bersama dalam sebuah kelompok. Namun, anggota dalam kelompok tersebut tidak melakukan interaksi. Sekelompok anak melakukan kegiatan bermain dalam sebuah lingkungan yang sama, namun antar individu tidak melakukan interaksi satu sama lain. Kegiatan bermain ini biasa dilakukan oleh usia 3-4 tahun. Selanjutnya, associative play. Pada tahap ini, anak sudah terlibat sedikit komunikasi seperti bertukar alat permainan. Namun, anak masih belum memiliki kerjasama dalam melakukan kegiatan bermain. Dan yang terakhir ada cooperative play. Tahap ini adalah tahap bermain bersama. Pada kegiatan bermain kooperatif, anak sudah berbagi tugas dan membuat aturan ketika bermain. Ketika bermain ini biasanya sudah tampak pada anak usia 5 tahun. Namun hal ini tetap tergantung pada peran pendidik atau orang tua menstimulasi perkembangan bermain anak. Selanjutnya terdapat tahapan bermain menurut Harlock. Adapun tahapan perkembangan bermain menurut Harlock adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahapan penjelajahan atau exploratory stage berupa kegiatan mengenal objek atau orang lain, mencoba menjangkau atau meraih benda di sekelilingnya, lalu mengamatinya. Penjelajahan semakin luas saat anak sudah dapat merangkak dan berjalan, sehingga anak akan mengamati setiap benda yang diraihnya. Kemudian yang kedua, tahapan mainan atau toy stage. Tahap ini mencapai puncaknya pada usia 5-6 tahun. Antara 2-3 tahun, anak biasanya hanya mengamati alat permainannya. Biasanya terjadinya bermain dengan boneka dan mengajaknya bercakap atau bermain seperti layaknya teman bermainnya. Kemudian yang ketiga, tahapan bermain atau play stage. Biasanya terjadi bersamaan dengan mulai masuk ke sekolah dasar. Pada masa ini, jenis permainan anak semakin bertambah banyak dan bermain dengan alat permainan yang lama-kelamaan berkembang menjadi games, olahraga, dan bentuk permainan yang lain yang dilakukan oleh orang dewasa. Kemudian, tahap yang keempat, tahapan melamun atau daydream stage. Tahap ini diawali ketika anak mendekati masa pubertas.
di mana anak mulai kurang berminat terhadap kegiatan bermain yang tadinya mereka sukai dan mulai menghabiskan waktu untuk melamun dan berhayal. Biasanya hayalannya mengenai perlakuan kurang adil dari orang lain atau merasa kurang dipahami oleh orang lain. Nah, dari penjelasan tadi, maka dapat dipahami bermain merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh anak dengan spontan dan perasaan gembira, tidak memiliki tujuan ekstrinsik, melibatkan peran aktif anak, memiliki hubungan sistematik dengan hal-hal di luar bermain atau seperti perkembangan kreativitas, dan merupakan interaksi antara anak dengan lingkungannya, serta memungkinkan anak untuk beradaptasi dengan lingkungannya tersebut. Masa bermain pada anak memiliki tahap-tahap yang sesuai dengan perkembangan anak, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik, dan sejalan juga dengan usia anak. Bermain merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan dan spontan, sehingga hal ini memberikan rasa aman secara psikologis pada anak. Begitu pula dalam suasana bermain aktif, di mana anak memperoleh kesempatan yang luas untuk melakukan eksplorasi guna memenuhi rasa ingin tahunya. Anak bebas mengekspresikan gagasannya melalui hayalan, drama, bermain konstruktif, dan sebagainya. Maka dalam hal ini memungkinkan anak untuk mengembangkan perasaan bebas secara psikologis. Materi selanjutnya yaitu Unity of Science. Manusia merupakan makhluk yang senantiasa bertumbuh dan berkembang. Hal tersebut merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupannya. Pertumbuhan dan perkembangan itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan hasil ciptaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min shalshalin min hama'im masnun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dan dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Esensi dari adanya tahapan dalam setiap proses tumbuh kembang anak terindikasi secara dominan di dalam Al-Quran, bahwasanya penciptaan berbagai hal tidak sekaligus, akan tetapi secara bertahap. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila terdapat sedikit banyak kesalahan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.